Halo pagi guys, pagi hari ini aku akan explore di salah satu mangrove yang ada di Yogyakarta. Namanya adalah mangrove jembatan api-api. Nah seperti apa? Ikuti perjalananku untuk explore di hutan mangrove. Gas! Sahabat, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuan Jenar sampai dengan Kutoarjo. Para pelanggan penumpang kereta api Prapek yang masih berada di luar kereta, kami mohon untuk segera masuk ke dalam kereta. Hati-hati untuk pintu-pintu Prapek akan segera ditutup. Sahabat, inilah perjalananku dari kota Solo menuju ke Yogyakarta, dari Yogyakarta menuju ke stasiun Wojo, Kulon Progo. Dari stasiun Wojo, aku meneruskan perjalanan untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, khususnya Kulon Progo, yaitu wisata mangrove jembatan api-api atau disingkat MJAA. Pagi menjelang siang ini, aku mengikuti daerah Kulon Progo, tepatnya ada di Wojo, dan jalannya itu sudah cukup mulus guys, dan kiri kanannya itu pohon-pohonan besar yang hijau. Jadi kita sekaligus healing dengan yang hijau-hijau. Dari stasiun Wojo menuju ke wisatanya itu sekitar 15-an menit. Ya, lalu nanti kita akan ketemu dengan wisatanya itu. Jalannya cukup lebar dan luas. Hanya untuk masuk ke dalam kalau roda 4 sedikit kesusahan, tetapi kalau roda 2 itu cukup baik. Walaupun memang ini kendaraan roda 4 maupun roda 2 bisa dianulir dengan baik. Ini aku masuk ke desanya, itu pohon-pohonnya itu menyuur melambai-lambai, terutama pohon kelapanya ya. Dan saat ini guys, kita tahu bahwa mangrove itu fungsinya sangat banyak sekali. Nah, awalnya tujuan dari pembuatan mangrove ini untuk mencegah abrasi. Tetapi pembuatan kawasan konservasi tanaman bakau oleh kelompok masyarakat ini kini menjadi tempat wisata yang amat diminati para pengunjung. Oke kawan, kita sudah masuk ke kampungnya. Kalau ke kiri itu ke mangrove Kadilangu, sedangkan terus itu ke jembatan api-apinya. Nah, aku memilih ke mangrove jembatan api-api karena cukup dekat ya. Dan nanti bisa tinggal kita pilih mana yang tepat. Nah, ini jembatan menuju ke kampungnya. Ya, ini belum jembatan api-apinya ya. Ini ada tulisan yang ke kiri ke mangrove sana, sedangkan ke kanan kita akan parkir menuju ke jembatan api-api. Kita masuk per orangnya itu Rp8.000, untuk parkirnya Rp3.000. Setelah parkir, kita akan diajak untuk jalan-jalan. Di sini ada warung-warung yang menyediakan berbagai kebutuhan seperti makan, minum, maupun snack yang ada. Ada beberapa gazebo-gazebo yang sudah ada, bisa digunakan untuk duduk-duduk ataupun melepas lelah. Aku langsung saja ya teman untuk menuju ke tempat wisatanya. Tempat wisata yang menyuguhkan wisata alternatif dan edukatif ini, yang merupakan kawasan konservasi tanaman bakau pertama yang ada di Yogyakarta. Ini sudah ada tulisan selamat datang di wisata alam mangrove jembatan api-api. Berlokasi tidak jauh dari Pantai Congot, tepatnya di Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini sangatlah mudah untuk diakses. Dengan luas sekitar 3 hektar lebih, kita dapat menikmati hamparan hutan bakau di pasisir pantai dan sungai Bogowonto. Secara umum, wisata mangrove di Kulon Progo dibagi menjadi 3, yaitu wisata Pasir Mendit paling barat, lalu mangrove jembatan api-api tengah yang aku jalani ini, dan satu lagi mangrove pantai Kadilangu di bagian paling timur. Kapan-kapan ya. Pemandangan di sini tuh hijau banget guys, dan jembatannya ini itu ikonik sekali ya. Kita bisa jalan di atas dan melihat pemandangan ada di bawah. Jembatannya terbuat dari bambu, tetapi jangan takut, ini bambu-bambu pilihan yang sudah dipersiapkan untuk kita lewati. Di bawahnya itu ada seperti tambak gitu ya, sudah dibuat-buat seperti itu.
Oke kawan, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Pemandangannya yang hijau dari hutan bakau tampak indah di sana. Dan kita nanti juga akan menemui pesisir pantai. Menjadi daya tarik tersendiri dan objek wisata yang satu ini. Tak hanya itu, di wisata ini disediakan berbagai spot-spot foto yang unik dan menarik dengan berlatar belakang hutan bakau dan pantai yang akan kita kunjungi nanti. Di sini sudah ada tulisannya wisata alam mangrove jembatan api-api. Ya, ini ikonik sekali. Dan mangrove-nya ini sudah tinggi-tinggi ya, kayunya juga sudah besar dan warnanya ada yang coklat, hitam, dan ada yang putih. Nah, ini langsung ada jembatan dan langsung ketemu dengan tulisan ikonik yaitu Kulon Progo MJAA, yaitu Kulon Progo Mangrove Jembatan Api-api. Ini ada kursinya, terus latar belakangnya yang ini sungai ya. Depannya ini adalah Sungai Bekowonto tadi. Jangan lupa kalau ke sini foto di situ itu ikonik sekali. Ya, semoga bisa memilih waktu yang terbaik ke sana. Dan di sana ada juga yang menyewakan untuk perahu bersama rombongan. Ya, kurang tahu berapa harganya. Kalau tahu silakan komen di bawah supaya informasinya lebih lengkap. Ya maaf saya tidak naik ya. Oke, tapi di sini itu sangat sejuk sekali. Anginnya itu semilir ya, tidak terlalu besar. Dan kita bisa menikmati untuk duduk-duduk maupun memilih untuk jalan-jalan. Karena mungkin hari ini juga tidak terlalu panas ya, jadi awannya itu pas sekali. Selain itu kita juga bisa melihat pesawat itu bolak-balik. Ya, karena wisata ini dekat dengan Bandara Internasional Yogyakarta. Oke kawan, kita jalan, tetapi jalannya juga harus hati-hati ya. Kenapa? Karena jembatannya ini terbuat dari kayu. Bukan berarti tidak aman, tetapi kita tidak boleh seperti lompat-lompat ataupun menggoyang-goyangkan kaki, karena terbuat dari bahan kayu itu juga bisa mudah patah. Tetapi selama kita menggunakan dengan baik, ini masih cukup aman. Oke kawan, kita sedang berjalan di jembatannya. Kalau dari sini kita bisa melihat mangrove itu mengelilingi dari wisata ini. Nah, di sini shelternya untuk naik keretanya. Tetapi aku mau ke sana ya. Di sebelah kiri ini gazebo-gazebo yang sudah disediakan. Tidak sopan, di sini ada spot foto. Itu adalah kepiting batu. Wah, itu besar, warnanya biru ya. Lalu di sini juga ada gazebo lagi. Memang di sini benar-benar kreativitas yang tanpa batas ya. Di mana awalnya jembatan kayu hanya digunakan sebagai sarana oleh penduduk setempat untuk bisa menuju ke pantai. Akhirnya dibangun sedemikian rupa dan saat ini menjadi tempat wisata yang sangat menarik untuk berselfie ria. Bahkan jembatan-jembatannya semakin diperbanyak dengan unik-unik sesuai dengan keinginan para pengunjung yang ingin berfoto dan berselfie ria. Salah satunya jembatan ini nih ya. Jadi seperti outbound ya, jembatannya ada yang lurus, ada yang naik turun dan berbagai macam. Warna-warninya juga tidak hanya hijau ya, dominan ini seperti menara yang berwarna-warni. Mangrove adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut di wilayah tropis dan subtropis. Mangrove biasanya ditemukan di daerah pesisir, tepi sungai, dan laguna yang terkenal air laut setiap hari. Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dengan kondisi lingkungan yang keras seperti kadar garam yang tinggi, ombak, dan pasang surut yang ekstrim. Beberapa spesies mangrove bahkan memiliki akar yang dapat mengekspos diri di atas permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Sekaligus berfungsi sebagai penahan erosi pantai, ekosistem mangrove juga memberikan tempat tinggal bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pasir.
Dan Indonesia sendiri memiliki luas mangrove terbesar di dunia dengan perkiraan luasnya mencapai 3,49 juta hektar atau 23% dari total luas hutan mangrove dunia. Wow. Hutan mangrove Indonesia terdapat di beberapa garis pantai. Keberadaan hutan mangrove di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir karena mampu menahan abrasi pantai, menyaring air dan nutrien, serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Pemanasan global memang menjadi ancaman yang sangat serius untuk alam dan manusia. Salah satu mencegah dan mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengembangkan kawasan hutan mangrove. Tanaman mangrove menjadi salah satu penopang pemanasan dari perairan laut. Selain itu, mangrove juga berperan untuk mengatasi masalah banjir pada kawasan pesisir. Kawasan hutan mangrove juga membantu manusia dalam mendapatkan air bersih dan udara yang segar. Kawasan hutan mangrove memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran yang berasal dari sampah manusia maupun kapal yang berlayar di laut. Manfaat hutan mangrove bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air menjadi bersih. Oke kawan, setelah hutan mangrove, maka ini ada jalan setapak menuju ke pantainya. Untuk menuju ke pantai Jembatan Api-Api ini, kita diarahkan ke jalan, lalu ada pencemara udang ya. Ini tuh sangat indah sekali, tahu nggak kalau kita berjalan ke pantainya. Ini ada pagar di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu ada warung-warung. Ketika kita berjalan juga ada gazebo-gazebo di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada juga warung-warung yang ada atapnya yang bisa kita gunakan untuk istirahat. Salah satunya gazebo besar, bahkan ini seperti pendopo gitu ya. Nah, di sini ada tulisan jangan mandi di laut. Artinya memang kita boleh jalan-jalan di laut, tapi tidak boleh mandi. Nah, kenapa? Karena pantai selatan ini memiliki ombak yang cukup tinggi, sehingga itu sangat berbahaya karena kita bisa dibawa arus oleh arus ombak pantai selatannya itu sendiri. Beberapa aktivitas para pengunjung yang ada di sini diantaranya sedang kecah di pinggir dari pantainya sendiri ataupun membuat beberapa bangunan-bangunan dari pasir seperti yang dilakukan oleh para pengunjung di sana. Kapan-kapan di sini pasirnya pasir hitam dan cukup panas biasanya siang. Di sana ada menara pandang, tapi sedikit kotor ya, terbawa arus. Kita kembali kawan untuk ke mangrove-nya. Kita explore mangrove. Ini adalah jalan kembali ke pulang yang menyatu dengan air dan tambak juga ya. Kita melewati lagi untuk jembatan di awal tadi kita berjalan. Hari ini tidak terlalu banyak pengunjung, jadi suasana itu benar-benar sejuk untuk kita berjalan-jalan dan menjadi spot foto yang instagramable banget. Di sini juga hutannya itu tidak terlalu lebat terlalu gitu ya. Jadi kita itu tidak merasa ada di tengah-tengah hutan rimba, tetapi hutan yang memang pas sekali untuk dijadikan tempat wisata. Di sini jangan takut kalau merasa takut ketinggian karena memang jembatannya juga tidak terlalu tinggi dan beberapa area itu ada pagarnya yang bisa kita gunakan untuk pegangan. Oke kawan, di ini ada jalan kembali. Di sebelah kananku ini ada warung. Kalau di sini tidak membawa bekal makanan dan lapar, bisa langsung memilih menu yang ada di sebelah kananku ini. Pokoknya mantap sekali di Jembatan Api-Api.
Terima kasih kawan sudah menemani perjalananku dalam explore di mangrove jembatan api-api Kulon Progo. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.